Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mengapa anak ketika dinasehati tapi malah merasa seperti dimarahi? Ya. Seperti salah tangkap Ustaz. Ya. Padahal maksudnya bukan marah Ustaz, tapi Ya. dia merasa dimarahi. Lalu bagaimanakah cara menasehati atau meluruskan dengan cara yang benar Ustaz? Baik, Ustaz. ya. Menangani masalah kenakalan anak atau masalah anak itu ada 3 metode. Yaitu yang pertama dengan bahasa hati. Jika yang memang bermasalah hati anak, yaitu tidak tumbuh rasa cinta. Yang kedua adalah dengan nasihat lisan. Ya, ini jika anak sudah tumbuh cinta, tetapi dia ilmunya masih kurang sehingga amalannya salah. Ini dengan nasihat lisan, tapi dengan catatan cintanya sudah tumbuh. Maka dengan nasihat lisan itu, karena cinta sudah tumbuh, dia akan menerima. Yang ketiga adalah dengan ketegasan. Itu jika cinta sudah tumbuh, dia sudah beriman, amalnya ilmunya sudah ada, tapi ternyata dia masih salah dalam beramal. Maka ini dengan ketegasan, bukan hanya cukup dengan lisan. Jadi bahasa hati atau kelembutan, yang kedua lisan, yang ketiga adalah ketegasan. Nah, ini masing-masing anak beda-beda. Kalau anak itu cintanya belum tumbuh, diberi nasihat lisan saja dia itu merasa dimarahi, betul. Dia sudah overdosis nasihat lisan. Karena yang dibutuhkan itu bukan untuk memperbaiki logika anak atau ilmu anak, tetapi yang diminta anak itu hatinya yang disentuh. Padahal menyentuh hati anak yang belum tumbuh cintanya tadi nggak bisa dengan bahasa logika. Nasihat lisan itu bahasa logika, bahasa ilmu. Tapi yang dibutuhkan anak itu adalah bahasa hati. Kata Syekh Sa'ad Riyad itu ya, bahasa hati itu bukan dengan kata-kata. Ya, tidak cukup hanya dengan kata-kata nasihat saja, tetapi bahasa hati adalah dengan suluk, yaitu perilaku orang tua yang bisa menyentuh hati anak itu. Maka tadi kalau ada anak dinasihati secara lisan, dia merasa dimarahi, merasa dirinya sudah tahu, merasa orang tuanya kok cerewet banget itu kan. Itu pertanda bahwa cinta anak belum tumbuh. Maka yang kita lakukan adalah tumbuhkan cintanya dulu dengan apa? Sentuhan hati dulu. Ya, jangan dengan nasihat lisan. Sentuh hatinya dulu. Jangan disalah-salahkan dulu. Sampai anak itu merasa disayang oleh orang tuanya, merasa nyaman dengan orang tuanya, sampai curhat kepada orang tuanya. Akhirnya orang yang paling dipercaya di dunia adalah orang tuanya. Baru setelah itu nasihat lisan diberikan. Ini setelah nasihat diberikan, dia paham apa yang harus dilakukan. Akhirnya cinta tumbuh, dia sudah paham. Baru kemudian ternyata dia masih bersalah dalam melakukan, dengan ketegasan, dengan hukuman. Maka insya Allah dia akan kembali kepada yang benar. Ya, kalau cinta ini belum tumbuh, jangankan dengan nasihat lisan, dengan hukuman ya. Nasihat lisan saja bisa melukai dia. Jadi makanya harus tepat, dan ini sebenarnya sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana menangani kenakalan anak. Sehingga tepat, apakah anak cocok dengan kelembutan, apakah anak ini cocok dengan nasihat lisan, ataukah cocok dengan ketegasan. Harus dilihat kondisi anak-anak. Dan yang paling tahu, yang membedakan ini cintanya sudah tumbuh atau belum, ini nalarnya yang bermasalah atau tidak, ya, apakah ini memang pembiasaannya yang kurang, itu orang tua yang paham. Ya, jadi iman, ilmu, amal harus urut. Jika iman yang bermasalah, cinta belum tumbuh, bahasa kelembutan, hati yang disentuh, bukan logika. Menyentuh hati nggak bisa dengan logika, tapi dengan perilaku kelembutan, dengan bahasa-bahasa cinta. Kemudian ketika ilmu belum ada, iman sudah ada ya, kecintaan sudah ada, ilmu ternyata belum, baru itu nasihat lisan. Seperti ketika laki-laki Badui yang kencing di masjid, dia sudah datang ke masjid, sudah tumbuh kecintaan untuk sholat, untuk ibadah, tapi ternyata ilmunya kurang, kencing di masjid gitu. Maka nasihat lisan diberikan Rasulullah. Nah, ketika kemudian Ka'ab bin Malik yang sudah kuat imannya, sudah berilmu, tapi beliau masih lalai untuk ikut perang Tabuk yang wajib itu, untuk berjihad yang wajib, beliau meninggalkan itu, tidak ikut ya. Akhirnya tidak hanya cukup nasihat lembut saja, dan juga tidak cukup nasihat lisan, tapi dengan ketegasan. Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah, dicuekin, dibiarin, gak diajak ngomong sampai kurang lebih 50 hari. Karena apa? Sudah beriman dan berilmu. Jadi kita lihat kondisinya anak kita. Nah, kalau anak dinasihati masih merasa, itu berarti kesimpulannya anak itu hatinya yang perlu disentuh. Maka yang kita lakukan adalah bahasa hati, bukan nasihat lisan.
Ya demikian, walam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Kak Abi Malik tadi dihajar Ustaz ya? Iya. Dihajar bukan dihajar ya Ustaz? Bukan dihajar, itu dibiarin, nggak diucapkan salam, nggak diajak ngobrol ya. Ya dicuekin lah bahasanya kayak gitu sampai 50 hari karena melanggar itu tadi. Ya, baik Ustaz. Ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semuanya.